Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi melalui PJJ di tahun ajaran 2020-2021. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan produksi massal. Adapun perencanaan produksi massal ini termasuk dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Tentunya kalian masih ingat saya ya, dulu di kelas 10 saya mengampu mata pelajaran yang berbeda, tapi di kelas 11 ini saya akan mengampu materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kembali lagi lanjut. Di dalam perencanaan produksi massal ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu kaitannya tentang proses produksi, kemudian unsur-unsur dalam produksi, terus ada lagi fungsi dari produksi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang mana yang pertama yaitu tentang proses produksi. Apa toh itu proses produksi? Yang dimaksud proses produksi ini artinya kegiatan yang mana tujuannya untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada. Contoh seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan juga dana. Untuk apa? Untuk digunakan dalam kebutuhan manusia. Di dalam proses produksi terdapat adanya unsur-unsur perencanaan. Apa itu perencanaan? Yang dimaksud perencanaan artinya suatu hasil pemikiran yang rasional di mana di dalamnya itu terdapat dugaan atau perkiraan, kemudian perhitungan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Contoh, misalkan kamu ingin membuat suatu produk. Produk itu kan berupa barang. Nah, untuk menghasilkan suatu barang ini diperlukan adanya perencanaan. Apa yang termasuk dalam unsur-unsur perencanaan tersebut? Yang pertama, dananya harus dipersiapkan. 2. Bahan baku. Bahan baku itu apa? Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk tersebut. Terus yang ketiga, langkah terakhir yaitu pemasaran. Kemana produk yang kamu buat ini akan dijual. Itu termasuk unsur-unsur dalam perencanaan. Terus lanjut berikutnya. Di dalam perencanaan produksi ini juga memiliki fungsi. Fungsi ini termasuk dari tujuan dari suatu produksi. Yaitu apa? Yaitu barang dengan spesifikasi tertentu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, jadi tadi unsur-unsur dalam proses produksi yang meliputi dari pembuatan produk ini yaitu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kemana barang produk ini akan dijual. Ini termasuk dalam fungsi perencanaan produksi. Terus lanjut. Di dalam perencanaan dan pengendalian produksi itu terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yang harus diingat-ingat, yang harus direncanakan. Yang pertama yaitu adanya routing. Routing itu apa? Routing itu artinya langkah pertama dalam perencanaan produksi dan kontrol. Routing ini tujuannya yaitu sebagai proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan untuk operasi. Routing itu bisa digunakan dalam 4 hal. Yang pertama, kuantitas dan kualitas produk. 2.
para manusia, mesin, bahan, atau hal-hal lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur. 4. Tempat produksi. Terus selanjutnya yang kedua yaitu penjadwalan. Nah, di dalam proses produksi harus dilakukan penjadwalan. Ini juga harus diingat. Kenapa? Penjadwalan ini termasuk langkah kedua dari yang pertama tadi, yaitu berupa routing dalam perencanaan produksi dan kontrol. Kenapa penjadwalan ini harus diperhatikan dalam proses produksi? Yang pertama, ini memiliki tujuan. Yang pertama, memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Ini tujuannya untuk memperbaiki ya. Terus yang kedua, untuk mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas. Yang ketiga, untuk memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Jadi jadwal ini perlu dilakukan dalam proses produksi. Terus yang ketiga yaitu dispatching. Apa itu dispatching? Dispatching ini merupakan langkah yang juga perlu diperhatikan dalam proses produksi. Dikarenakan di dalam dispatching ini merupakan tindakan dalam melakukan tahap implementasi. Dispatching ini meliputi beberapa hal, ada 6 yang perlu dilakukan dalam proses dispatching. Yang pertama yaitu kaitannya dengan bahan, alat, perlengkapan yang mana dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu perintah, instruksi maupun gambar yang diperlukan untuk memulai suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu harus memelihara catatan yang tepat dari awal sampai terselesainya pekerjaan dengan tepat waktu. Yang keempat yaitu pindah pekerjaan dari satu proses ke proses yang lainnya, itu harus sesuai jadwal. Yang kelima, harus memulai prosedur kontrol. Yang keenam, harus mencatat waktu ide mesin. Itu hal-hal yang berkaitan dengan dispatching, artinya tindakan dalam melakukan dan juga tahap implementasi. Kemudian yang keempat, tahap yang keempat dari perencanaan dan pengendalian proses produksi. Yang keempat yaitu tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Kenapa? Karena tindakan lanjutan ini merupakan langkah terakhir dari routing, dispatching, penjadwalan. Langkah terakhir dalam perencanaan produksi dan kontrol, di mana tindakan lanjutan ini merupakan perangkat pengendali dan juga sebagai evaluasi dari suatu hasil produksi. Nah, itu ada 4 hal ya, tolong anak-anak diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, kiranya hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga pandemi segera berakhir dan kita tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kondisi, stay at home, dan jangan kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.